إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني الحاضرين rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, pada sore hari ini kita akan mengingat tentang keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha adil dan diiringi dengan sifat pengasih dan penyayang, mengingatkan kita kepada kaum muslimin, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Kata Allah dalam surat Al-Anfal, hendaklah kalian takut, hendaklah kalian khawatir akan datangnya satu musibah yang tidak menimpa orang-orang zalim saja di antara kalian, tetapi akan ditimpakan secara merata. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mana ayat ini, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah, adalah hendaklah kalian saling mengingatkan, saling amar ma'ruf nahi munkar. Karena kalau di tengah-tengah kita ada orang-orang zalim dan dibiarkan, akan turun azab dengan merata. Tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja, tetapi akan mengenai yang lainnya juga. Rasulullah SAW mencontohkan dengan contoh yang sangat bagus, bahwa permisalan kalian adalah seperti orang-orang yang menaiki kapal, yang kalau mereka yang di atas atau mereka yang di bawah ingin mendapatkan air, mereka naik ke atas. Sampai kemudian salah seorang mereka berkata, kenapa susah-susah ke atas cari air? Kita lubangi saja kapal ini, niscaya kita akan mendapatkan air. Kata Nabi SAW, kalau dibiarkan orang ini melubangi kapal, halaka wahalaku jami'an, akan binasa dia dan binasa seluruh isi kapal. Tetapi kalau diingatkan jangan, naja wa najau jami'an, dia selamat dan juga seluruh
penghuni kapal akan selamat. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka sesungguhnya Allah Maha Adil, tidak menimpakan satu musibah, tidak menimpakan satu bencana, tidak menimpakan berbagai macam kejadian-kejadian yang menyedihkan kecuali dengan keadilannya dan pada orang-orang yang pantas untuk diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian tersebut. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kemarin kita membahas tentang ayat Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakat minas sama'i wal ard. Kalau saja penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya Allah akan bukakan barakah dari langit dan dari bumi. Apa kelanjutan ayatnya? Kelanjutan ayatnya, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ternyata mereka mendustakan, sehingga kami, kata Allah, menimpakan kepada mereka azab karena perbuatan sendiri, perbuatan mereka sendiri. Dhaharal fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah muncul kerusakan di daratan dan di lautan, kata Allah, bima kasabat aydin nas, karena sebab tangan-tangan manusia. Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah kenikmatan yang Allah berikan kecuali kalau mereka sendiri yang menyebabkan perubahan itu terjadi. Ikhwani fillah, a'azzakumullah. Allah mengatakan, lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah lam yakum mughayyiran, enggak akan merubah sebuah kenikmatan, enggak akan mencabutnya kembali, enggak akan menghilangkannya atau menguranginya, kecuali, kata Allah, mereka sendiri yang menyebabkan Allah mencabut kenikmatan tersebut. Kecuali mereka sendiri yang menyebabkan kenikmatan tadi dirubah menjadi nikmah, menjadi azab. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika kita mendapatkan satu bencana atau satu wabah yang menimpa kaum muslimin, maka yang pertama kita ucapkan astaghfirullah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabiullah Yunus alaihi salam ketika ditelan ikan paus, maka Nabi Yunus menyatakan, subhanaka la ilaha illa ant, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa ant, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada ilah kecuali Engkau, ya Allah, Maha suci Engkau, sungguh aku termasuk yang zalim, akulah yang salah, akulah yang salah. Tidak menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyalahkan selain dirinya. Maka itulah contoh seorang mukmin shadiq. Kita mengatakan kepada Allah di kala musibah, Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami yang berbuat zalim, kami yang salah, kami minta ampun kepada Engkau, ya Allah. Ikhwani fillah, a'azzakumullah. Yalja'u ila Allah, kembali kepada Allah, minta ampun kepada Allah dan mengakui ini adalah sebab kezaliman kami atau di antara kami. Ikhwani fillah, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah katakan di ayat berikutnya, masih surat Al-A'raf, afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk negeri itu tidak khawatir kalau tiba-tiba datang bencana di malam hari dalam keadaan mereka tertidur? Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Atau apakah mereka tidak takut kalau datang bencana itu di pagi hari ketika kita masih bermain-main?
Afa aminu makrallah? Apakah mereka tidak takut dengan rencana Allah? Wa may ya'man makrallah illa al-qaumul khasirun. Tidaklah orang-orang itu merasa aman dari adab Allah kecuali orang-orang yang akan merugi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu bencana berupa wabah COVID-19. Dan kita merasakan susahnya. Untuk safar susah, untuk keluar susah, untuk bernapas susah. Silaturahmi menjadi susah. Dan sekian banyak perusahaan-perusahaan bangkrut. Sekian banyak perekonomian turun drastis. Dan banyak biaya besar yang diperlukan. Lebih-lebih lagi keluarga yang sanak familinya tertimpa bencana tersebut. Tetapi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita beriman bahwa Allah Maha Adil, maka kita akan menyatakan tidak lebih dari kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini dari Allah. Kami semua dari Allah dan akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi ma a'ta wa lillahi ma akhad wa kullun bi ajalin musamma. Sesungguhnya Allah yang memberi, Allah pula yang mengambil, dan semuanya dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dihadapi dengan sabar. Beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ad-Da' wad-Dawa menyebutkan tentang pengaruh-pengaruh dosa. Kata beliau, "Malladhi ughriqa ahlal ardi kullihim hatta 'alal ma'u fawqa ru'usil jibal." Apa yang menyebabkan Allah timpakan manusia di dunia ini dengan banjir yang menenggelamkan seluruh manusia, bahkan sampai ke puncak-puncak gunung. Ikhwani fiddin a'azakumullah, para ahli, para peneliti menyatakan bahwa dulu pernah terjadi air atau es yang di kutub utara dan selatan mencair, dan kemudian terjadilah di muka bumi seluruhnya air, kecuali Nabi Nuh dan beberapa pengikutnya saja. Ikhwanu bidina azakumullah, kata Ibnu Qayyim, "Malladhi?" Apa yang menyebabkan Allah menimpakan mereka azab seperti itu? Kekafiran dan dosa. Nabi Nuh alaihi salam menyatakan, "La tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara." Ya Allah, jangan sisakan satu orang kafir pun di muka bumi. Nabi Nuh sudah berdakwah 950 tahun. Terang-terangan dan sembunyi-sembunyi, lailan wa nahara, siang dan malam. Ketika Allah katakan sudah tidak akan ada lagi yang beriman kepadamu, maka Allah Subhanahu wa taala menakdirkan apa yang ditakdirkan. Juga malladhi sallatar rih ala qaumi 'ad. Juga apa yang menyebabkan tiba-tiba datang angin sorsor yang sangat dingin 7 hari 8 malam menimpa kaum 'Ad, kaum yang sangat hebat, yang sangat kuat, yang bisa mengukir batu gunung, yang bekas-bekasnya sampai sekarang masih ada menjadi tempat wisata. Mengapa Allah matikan mereka, Allah azab mereka semuanya dengan bencana tersebut? Tidak lain dosa-dosa dan kekafiran. Allah Subhanahu wa ta'ala alqat mauta ala wajhil ard. Allah jadikan mereka tiba-tiba bergelimpangan di muka bumi, fa asbahu fi darihim jathimin. Tiba-tiba mereka menjadi bangkai-bangkai di rumah-rumah mereka. Siapa yang menguburkannya, siapa yang mengurus jenazahnya, tidak ada. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Mereka seperti pokok-pokok pohon kurma yang lapuk. Tidak ada yang mengurusnya. Sudah binasa,
terhina. Apa sebabnya? Kufur kepada nabinya, kufur kepada Allah, menentang Nabiullah Hud, Nabiullah Saleh. Maka kaum Ad dan kaum Tsamud Allah adab. Kaum Tsamud Allah adab dengan suara yang melengking tinggi, yang memutuskan jantung-jantung mereka, sehingga mereka berserakan bangkai-bangkainya. Fahal tara lahum min baqiyah, apakah kau lihat sisanya? Kata Allah. Wa mal ladzi waqa'a ala qura Lutiyah, apa pula yang menyebabkan negeri kaum Lut yang dijuluki dengan negeri Sodom, Allah angkat negeri itu, kemudian Allah balikkan dan Allah hempaskan ke muka bumi. Juga dosa-dosa mereka, kekufuran mereka, kemaksiatan mereka berupa LGBT yang sekarang mulai diangkat-angkat dan menyatakan bahwa ini adalah hak masing-masing boleh. Astagfirullah. Mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya ingat haknya pribadi. Ini hak asasi saya mau dengan laki-laki ataupun mau dengan perempuan. Astagfirullah. Dia lupa kepada Allah yang pernah menimpakan kepada kaum Lut bencana yang sangat mengerikan. Diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala negerinya sampai kokok ayamnya dan gonggongan anjingnya terdengar di langit. Kemudian dihempaskan dengan terbalik, faja'ala 'aliyaha safilaha, dijadikan yang atas jadi yang bawah. Itu pun sudah dibuktikan oleh sekian para peneliti bahwa pernah ada kehidupan, tetapi kok di bawah tanah. Ikhwani fillah, azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa man ladzi arsala ala qaumi Syu'aib sahabal adzab kadhulli, juga siapa dan karena sebab apa tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan awan kepada kaum Syu'aib. Mereka mengira awan itu akan turun hujan. Hadza 'aridun mumtiruna, ini awan akan memberikan hujan pada kami. Tidak. Bal huwa 'adzabun alim, ternyata setelah dekat, fama sara fawqa ru'usihim amtara 'alaihim naran talazza. Setelah dekat, setelah ada di kepala mereka, tiba-tiba hujan panas, hujan api yang membakar mereka. Mungkin kita ingat yang diistilahkan oleh mereka di Jogja sana wedhus gembel, awan tetapi menurunkan panas 900 derajat lebih, hampir 1000 derajat. Ikhwan ibn a'azakumullah, bisa dibayangkan satu kaum Syu'aib, Allah azab dengan adab yang seperti itu. Apa sebabnya? Kekafiran, kemaksiatan, penentangan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kalau dosa-dosa, setiap manusia punya dosa. Tetapi kalau orang itu membanggakan dosanya dan menyatakan saya menyukai ini, kenapa? Ini hak asasi saya. Ikhwani fillah, azakumullah, terang-terangan murtad dari Islam dan dengan bangga menyatakan saya dapat hidayah. Astagfirullah. Tidak takut kalau adab turun, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah tidak khawatir akan turun azab di malam hari dalam keadaan mereka tidur? Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Man ladzi aghraqa fir'aun? Apa yang menyebabkan Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan di dalam lautan? Apa yang menyebabkan Fir'aun dan bala tentaranya dan pengikut-pengikutnya Allah azab dengan 9 bentuk azab? Air mereka semua tiba-tiba menjadi darah. Tiba-tiba datang wabah dalam bentuk kutu yang sekian banyaknya. Dan juga diadab
dengan katak yang dalam jumlah yang sangat besar, bermacam-macam azab. Ikhwani fi din, azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adab-adab yang disebutkan tadi kecil jika dibandingkan dengan adab akhirat nanti. Walanudhiqahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un. Kami timpakan adab-adab yang kecil sebelum nanti adab yang besar. La'allahum yarji'un, semoga mereka mau kembali. Ikhwan ibn a'azakumullah, berarti di balik adab tadi ada rahmat. Mengapa? Karena diingatkan kaum muslimin dan diingatkan orang-orang kafir agar kembali pada Islam, dan kaum muslimin kembali pada agamanya, bertaubat kepada Allah, meninggalkan maksiat-maksiat, meninggalkan dosa-dosanya. Kami timpakan adab yang kecil sebelum nanti akan datang adab yang besar, yaumul qiyamah. Maladhi khasafa biqarun wa darihi wa malihi wa ahlihi. Apa yang menyebabkan Qarun ditenggelamkan dalam bumi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harta-hartanya, dengan keluarganya, istrinya dan anak-anaknya, dengan dirinya seluruhnya. Apa yang menyebabkan ditenggelamkannya Qarun dan hartanya? Karena hubbud dunya dan karena sombong, tidak syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika diingatkan, wahai Qarun, bersyukurlah kepada Allah yang memberikan rezeki kepadamu. Jawabnya, hadza min ilmin indi, ini karena ilmuku, ini karena keahlianku dalam berbisnis. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menenggelamkannya ke dalam bumi. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala juga pernah menimpakan kepada kaum Yasin yang diceritakan dalam surat Yasin dengan sayhah, hatta khamadu an akhirihim, hingga mereka semua kaku sampai orang terakhirnya. Malladhi ba'atha ala bani Israil qauman jabbarin. Apa yang menyebabkan Allah takdirkan datang pasukan yang kuat besar menyerang Bani Israel dan membantai mereka? Karena penentangan Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah maha adil, Allah tidak salah menakdirkan. Allah Subhanahu wa taala menimpakan semuanya dengan hikmah, dengan keadilannya. Dan itu, barakallahu fikum, mengingatkan kita untuk kembali kepada Quran was sunnah, kembali kepada agama, kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosanya. Disebutkan dalam sebuah hadis dalam Musnad Imam Ahmad rahimahullah dari Ummu Salamah, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, idza dhahara al-ma'asi fi ummati ammahumullahu bi'adzabin min 'indi. Kalau muncul kemaksiatan-kemaksiatan yang terang-terangan pada umatku, maka niscaya Allah akan ratakan mereka dengan azab, ini dengan azab yang merata. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ama fihim yauma idzin unasun salihun? Apakah di sana enggak ada orang-orang soleh? Kenapa diadab secara merata? Qala bala, ada orang-orang soleh. Fa kaifa yasna bi ulaik? Bagaimana dengan mereka? Kata Nabi, yusibuhum ma asaban nas, mereka ikut tertimpa apa yang menimpa manusia, tetapi mereka dibangkitkan dengan maghfirah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, a'azakumullah, ikut mendapatkan akibatnya di dunia, ikut merasakan bencana tersebut di dunia, tapi ketika wafat dia mendapatkan di sisi Allah keutamaan. Siapa yang wafat dengan ta'un, kata Nabi, dianggap atau didapatkan padanya pahala syahid. Ma ta'udduna syahid fikum. Nabi pernah bertanya pada para sahabatnya,
apa yang kalian pahami tentang syahid? Kata para sahabat, syahid adalah yang mati dalam perjuangan fisabilillah. Kata Nabi, idzan syuhadauna qalil. Kalau begitu, orang-orang syahid kita sedikit. Kalau begitu siapa lagi ya Rasulullah? Seorang yang mati dalam keadaan terkena reruntuhan, dia syahid. Yang mati tenggelam, dia syahid. Dan yang mati dengan wabah ta'un, dia syahid. Ikhwan ibn a'azakumullah. Walaupun bencana itu disebabkan karena kedoliman orang-orang yang zalim, tetapi orang-orang saleh ikut terkena imbasnya. Seperti satu kampung yang beberapa orang saja oknumnya membuang sampah sembarangan. Orang-orang baiknya tidak mengingatkan, dibiarkan saja. Maka ketika banjir, apakah rumah dia saja yang banjir? Tidak. Semua sekampung itu merasakan akibatnya. Ikhwan fillah, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa mereka orang-orang soleh pun akan terkena. Tetapi dibangkitkan dalam keadaan berbeda-beda. Ada satu riwayat dari Bani Israel bahwasanya malaikat disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membinasakan sebuah desa. Ketika malaikat tadi melaksanakan perintah Allah, melihat ada yang saleh dan berzikir, Masya Allah, dia kembali, wahai Rabb, di desa tersebut ada orang saleh yang sedang berzikir. Kata Allah, binasakan mulai dari dia. Terheran-heran, mengapa? Karena dia tidak mengingatkan kaumnya, tidak ingkarul munkar, tidak mendakwahi mereka, maka hancurkan semuanya, termasuk orang tersebut. Maka ikhwan fillah, a'azakumullah, kalau orang tersebut sudah mengingkari kemunkaran, mudah-mudahan mencegah dari turunnya azab. Karena masih ada orang yang mengingkari kemunkaran. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, lam yaku mu'adzibuhum wa hum yastaghfirun. Dalam akhir surat Al-Anfal atau di tengah-tengah surat Al-Anfal, mereka orang-orang kafir yang sombong ini, Abu Jahal, Amr bin Hisham, menyatakan, ya Allah, in kana hadha huwal haqqu min 'indik fa'amtir 'alaina hijaratan minas sama' aw i'tina bi'adzabin alim. Ya Allah, kalau memang yang dibawa oleh Nabi ini benar, turuni kami dengan azab, timpakan kami dengan azab. Menantang-nantang azab. Tapi kok enggak turun? Maka Allah jawab di dalam surat Al-Anfal tadi, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Bagaimana mungkin Allah akan mengadab mereka sedangkan engkau wahai Rasul ada di tengah mereka, mengingkari kesyirikan mereka, mendakwahi mereka. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah enggak mungkin mengadab mereka kalau tengah-tengah mereka ada orang yang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti istighfar dan amr ma'ruf nahi munkar akan mencegah bencana dan akan mengangkat bencana. Beberapa ulama menyatakan, demi Allah, bersumpah dengan nama Allah, kalau seluruh penduduk negeri ini beristighfar pada Allah dan bertaubat, demi Allah akan diangkat kembali bencana Covid ini insyaallah. Biidznillah ta'ala. Mengapa memastikan? Karena beritanya dari Quran dan dari Sunnah. Allah menyatakan, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Bagaimana mungkin Allah akan mengadab mereka kalau di tengah mereka ada Rasul, ada yang mengajak kepada kebenaran, mencegah dari kemunkaran. Bagaimana mungkin kalau Allah mengadab mereka dalam keadaan mereka beristighfar, di tengah-tengah mereka ada kaum muslimin yang beristighfar kepada Allah, bertaubat kepadanya. Ikhwani fillah, a'azakumullah, hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, yushik an tatada'a alaikumul umam min kulli ufuqin kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Sungguh sebentar lagi
kalian akan didatangi musuh dari seluruh penjuru dan kalian akan diserang rame-rame oleh mereka seperti orang yang makan di qas'ah. Qulna, kami katakan ya Rasulullah, amin qillatin yawma idzin, apakah karena kami waktu itu sedikit sehingga dikeroyok rame-rame oleh orang-orang kafir seluruh penjuru dunia? La, bal antum katsir. Kata Nabi, bukan karena sedikit, bahkan kalian banyak. Tetapi lakinnakum ghutha ka ghutha'is sail, tetapi kalian seperti buih dari buih banjir, terombang-ambing, tidak memiliki akidah yang lurus, terombang-ambing, tidak memiliki keyakinan, mengikuti suara yang paling keras dia ikut. Ikhwani fillah azakumullah. Disebutkan tunza'ul mahabah min qulubi aduwikum. Kalau kalian sudah meninggalkan agama kalian menjadi seperti buih, maka Allah cabut rasa takut dari musuh-musuh Allah, musuh-musuh kalian, musuh-musuh kaum mukminin. Allah cabut rasa takut sehingga mereka menyerang dari seluruh penjuru. Ikhwani fillah azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa yuj'al fi qulubikumul wahn, dan Allah akan timpakan di hati-hati kalian al-wahn. Mereka bertanya, wa mal wahn? Apa itu wahn ya Rasulullah? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Itu yang membuat lemah kaum muslimin, yang membuat jauh kaum muslimin dari agamanya, yang akhirnya menjadi ghutha ka ghutha'is sail, yang akhirnya dikeroyok rame-rame oleh musuh-musuh dari seluruh penjuru. Ikhwani fillah azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW menyatakan akan keluar nanti di akhir zaman qaumun yaqtaluna dunya bid-din. Di akhir zaman akan muncul satu kaum yang mencampurkan dunia dengan agama. Wa yalbasuna lin-nasi musukud dha'ni bil laban, dan menyampurkan susu kambing dengan air, curang dalam dagang. Alsinatuhum ahla minas sukkar, lidah-lidah mereka lebih manis daripada gula, lebih manis daripada madu. Wa qulubuhum qulubud dhi'ab, tetapi hati-hati mereka hati serigala. Yaqulullahu azza wa jal, Allah berfirman, abi yaktarun wa alayya yajtari'un, apakah mereka menipu atas namaku, apakah mereka lancang berani terhadapku, sungguh aku bersumpah dengan diriku, kata Allah, la ba'athanna ala ulaika fitnatun, kami akan timpakan pada mereka fitnah, bencana yang tada'ul halimu fiha hayran. Kami akan timpakan bencana yang menyebabkan orang yang lembut pun akan bingung, orang yang soleh bingung, gelisah dengan azab yang Allah turunkan. Mengapa? Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula dalam hadis lain Nabi bersabda, idza dhahara zina, kalau sudah muncul zina terang-terangan, tidak ada malu-malu lagi. Wariba, juga dengan terang-terangan tanpa takut pada Allah. Adinallahu azza wa jal bihalakiha, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan takdirkan kehancuran. Ikhwan ibn azakumullah, kalau perbuatan maksiat bahkan di zaman Rasulullah terjadi, iya apa iya? Siapa yang dicambuk oleh Rasulullah SAW karena perbuatan minum khamr? Ada yang dicambuk, ada yang dirajam, tetapi mereka tidak berbangga dengan dosanya. Tetapi kalau sudah bahara zina, kami berzina dengan bangga, dia tunjukkan di mass media, di medsos, di segala macam. Ini yang memancing-mancing adab, seakan-akan memanggil-manggil adab, ya Allah adablah kami, ya Allah adablah kami. Demikian pula mereka yang terang-terangan berbuat riba. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Sekian banyak kemaksiatan yang dulu dianggap besar, sekarang dianggap gak ada apa-apanya. Ada seorang wanita ditanya, apakah masih perawan? Jawabnya, hari gini perawan, gak ada. Apa maknanya? Maknanya sudah biasa, gak ada yang perawan lagi. Astagfirullah, kadzab. Masih ada banatul muslimin yang muhsanat. Masih ada wanita-wanita kaum muslimat yang menjaga dirinya. Itu hanya ingin membela dirinya, bahwa saya melakukan ini karena umum. Tidak. Alhamdulillah anak-anak kaum muslimah masih terjaga. Pergaulannya juga terjaga. Bahkan tidak tercampur mereka laki-laki dengan perempuan. Tidak ikhtilat. Ini semua mencegah dari bencana, mencegah dari adab. Nasallahu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Allah Ta'ala an yahdiyana wa yahdiyakum wa yahdil muslimina jami'an ila sawa'is sabil. Allahumma irfa' 'anna al-'adhab wal bala' wa sayyi'il asqam. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.